Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ganjar Winanjar. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi matematika kelas 7. Materi yang akan kita pelajari masih dalam persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dengan kompetensi dasar masih sama dengan video-video sebelumnya. Yang akan kita pelajari sekarang adalah yang pertama, menentukan himpunan penyelesaian persamaan linier satu variabel dengan bentuk AX plus B sama dengan CX plus D. Kemudian menentukan himpunan penyelesaian persamaan linier satu variabel jika konstanta atau koefisiennya pecahan. Nah, perlu diperhatikan sebelum kita masuk ke dalam contoh. Untuk menentukan solusi persamaan linier satu variabel dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, namun cara yang paling mudah diingat adalah dengan menggunakan persamaan ekuivalen. Nah, sebenarnya cara ini tidak hanya untuk persamaan linier satu variabel saja, bisa digunakan untuk persamaan kuadrat, persamaan kubik, dan persamaan-persamaan lain yang nanti akan kalian pelajari di kelas 8, kelas 9, hingga SMA. Nah, caranya yaitu dengan menambah, mengurang, mengali, membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, nanti lebih lanjut bisa dikuadratkan, bisa diakarkan, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal bentuk AX plus B sama dengan CX plus D. Bapak di sini akan memberikan 5 buah soal dengan bentuk yang berbeda-beda. Oke, ini soalnya yang pertama 5x min 4 sama dengan 3x plus 8. Yang kedua 4x plus 9 sama dengan 7x min 6. Kemudian nomor 3 negatif 2x plus 1 sama dengan 5x plus 8. Kemudian 3 min x sama dengan 5x plus 8. Dan contoh terakhir adalah 6 ditambah 4x sama dengan 9 dikurang 7x. Baik, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Proses penyelesaiannya 5x min 4 sama dengan 3x plus 8. Nah, perlu diingat ya, lawan dari negatif 4 adalah 4. Nah, ini materi yang pernah kalian pelajari di SD ya. Lawan operasi penjumlahan. Lawan dari negatif 4 adalah 4. Artinya negatif 4 ditambah dengan 4 sama dengan 0. Sehingga untuk menyelesaikan ini, pertama-tama kedua ruas kita tambah dengan 4. Nah, begitu ya. Kenapa ditambahkan dengan 4? Agar negatif 4 sebelah sini ya, itu bisa kita hilangkan gitu ya. Nah, selanjutnya negatif 4 ditambah 4 itu sama dengan 0. Ya, 5x ditambah 0 sama dengan 3x ditambah 12. Dari mana 12? 12 ini kita peroleh dari 8 ditambah 4. Oke, selanjutnya 5x ditambah 0 sama dengan 5x. Kemudian bentuk yang di ruas kanan itu masih sama ya, karena tidak kita apa-apakan. Yang kita operasikan hanya di ruas kiri, 5x ditambah dengan 0. Selanjutnya, nah, kita hilangkan 3x di ruas kanan dengan cara kedua ruas dikurang dengan 3x. Nah, seperti ini ya. 3x dikurang 3x, 0. Kemudian 5x dikurang 3x sama dengan 2x. Maka diperoleh ruas kiri 2x dan di ruas kanan tinggal 12. Nah, selanjutnya ingat kembali kebalikan atau inverse dari 2 adalah 1/2. Ini juga adalah materi di SD, kalau tidak salah sekitar kelas 4-an lah ya, 4 atau 5. Nah, kebalikan dari 2, yang dinamakan kebalikan itu adalah inverse. Yang dinamakan lawan itu juga adalah inverse. Hanya kita bedakan saja untuk lebih mudah mengingatnya. Untuk kebalikan dari operasi perkalian kita sebut dengan kebalikan. Untuk inverse dari penjumlahan kita sebut dengan lawan ya. Nah, artinya setengah dikali 2 sama dengan 2/2 sama dengan 1. Begitu ya. Nah,
Ini akan kita gunakan untuk menghilangkan 2 pada ruas kiri. Nah, sehingga 2x dibagi 2 atau 2x kali setengah, ya, 2x kali setengah itu 2/2 ya. Sekali lagi, 2x kali setengah itu sama dengan 2x per 2. Kemudian ruas kanan juga kita bagi dengan 2. 2x bagi 2 sama dengan 1x, 1 kali x sama dengan x, 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan 5X min 4 sama dengan 3X plus 8 adalah 6. Agar lebih yakin apakah jawaban kita benar, kita dapat mengeceknya dengan cara kita substitusikan nilai X sama dengan 6 ke persamaan. Kita coba ya. Baik, kita coba. 5, X-nya kita ganti dengan 6. Dikurang 4 sama dengan 3 kali 6 ditambah 8. 5 kali 6, 30. Dikurang 4 sama dengan 3 kali 6, 18. Ditambah 8. 30 kurang 4, 26. 18 ditambah 8 sama dengan 26. Nah, ruas kiri dengan ruas kanan sama, artinya proses yang kita lakukan ini benar ya. Nah, ini yang jarang sekali dilakukan oleh kebanyakan orang. Jadi setelah didapatkan nilai X, langsung saja dianggap itu jawabannya tanpa dicek kembali. Apabila dicek ternyata hasilnya berbeda, ruas kiri dengan ruas kanan tidak sama, itu artinya ada proses yang salah dan harus diulangi atau dicari salahnya di mana. Ya, begitu. Baik, kita langsung ke soal yang kedua. Ini adalah soal yang kedua. Ya, ini soal yang kedua, 4x plus 9 sama dengan 7x min 6. Nah, kalau tadi Bapak menjelaskan dengan PowerPoint langsung ya. Sekarang kita coba dengan dikerjakan bersama-sama ya. Akan lebih baik jika kalian siapkan alat tulis, kemudian ikuti bersama-sama ya. Kalau misalkan belum paham, ulangi saja videonya ya. Oke, kita mulai. 4x ditambah 9 sama dengan 7x min 6. Nah, kita akan menyederhanakan ruas kiri sehingga nanti hanya tersisa x saja. Sehingga nanti di ruas kanan hanya tersisa konstanta. Oke, pertama-tama di sini ada 9. Di sini ada 9. Nah, kita akan menghilangkan 9 ini. Nah, caranya kita kurangi kedua ruas dengan 9. Nah, kurangi kedua ruas dengan 9 ya. Begitu. Nah, 4x ditambah 9 dikurang 9. 9 kurang 9 itu sama dengan 0. Sama dengan 7x negatif 6. Jadi 7x negatif 6 dikurang 6. Awas, negatif 6 dikurang 6 itu bukan 0 ya. Negatif 6 dikurang 6 itu sama dengan negatif 12 ya. Jadi 7x dikurang 12 gitu ya. 4x ditambah 0 sama dengan 4x sama dengan 7x dikurang 12 ya. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan 7x di ruas kanan. Kenapa harus dihilangkan? Karena yang kita cari itu adalah x di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan, begitu ya. Maka kita hilangkan 7x ini dengan cara kurangi kedua ruas dengan 7x. Begitu ya. Nah, 4x dikurang 7x sama dengan negatif 3x. 7x dikurang 7x sama dengan 0. Sisanya tinggal min 12 ya. Tinggal kita tulis min 12 gitu ya. Nah, kemudian kita hilangkan negatif 3-nya. Bagaimana caranya? Kita bagi kedua ruas dengan negatif 3. Begitu, sama dengan negatif 12 per negatif 3. Negatif 3x dibagi negatif 3 sama dengan x. Negatif 12 dibagi negatif 3 sama dengan 4. Nah, seperti biasa kita cek apakah jawaban kita sudah benar. Nah, kita masukkan ya, kita substitusi x-nya. X sama dengan 4 ke persamaan. 4x ditambah 9 sama dengan 7x dikurang 6. Kita substitusi x sama dengan 4, begitu ya.
Nah, sama dengan 7 kali 4 dikurang 6. 4 dikali 4, 16. 16 kemudian ditambah 9. 7 kali 4, 28. 28 dikurang 6. Gitu ya. 16 ditambah 9 sama dengan 25. Sama dengan 28 dikurang 6 sama dengan 22. Nah, ternyata ruas kiri dan ruas kanan ada yang salah. Sekarang kita cari di mana salahnya, ya. Nah, cara mencari bagaimana dari di mana gitu. Di mana kesalahan kita dalam melakukan proses ini, kita mulai dari bawah, ya. Nah, ini X sama dengan 4. X sama dengan 4 diperoleh dari negatif 12 per negatif 3. Benar atau tidak? Ternyata ini benar proses. Nah, ini juga sama. Kenapa dibagi negatif 3? Karena ingin menghilangkan negatif 3 yang ada di ruas kiri. Berarti proses ini juga benar. Kita cek lagi ke atas. Kita mendapatkan negatif 12 karena 7X-nya dikurang dengan 7X. Kemudian negatif 3X diperoleh dari 4X dikurang 7X. Mengapa dikurang 7X? Karena kita ingin menghilangkan 7X di ruas kanan. Ini juga prosesnya benar. Kita naik lagi ke atas. Ini bisa dilewat ya karena prosesnya hanya 4X ditambah 0 saja. Kita lihat dulu ke atas. Negatif 12 diperoleh dari negatif 6 dikurang 6. Benar. Kemudian ini 0 diperoleh dari 9 dikurang 9. Nah, disinilah ternyata masalahnya. Ruas kiri dikurang 9, tapi ruas kanan dikurang 6. Seharusnya kan kedua ruas dikurangi dengan bilangan yang sama. Dikurang, ditambah, dikali, atau dibagi dengan bilangan yang sama. Artinya, kesalahannya itu ada di proses pertama. Begitu ya. Sehingga kita harus mengubah ini. Apabila salahnya dari tahap kedua, maka sampai ke bawahnya juga pasti salah. Begitu ya. Karena begitu dalam proses matematika. Kalau dari proses pertamanya udah salah, maka proses ke bawahnya juga pasti salah. Kenapa? Karena di awalnya juga itu sudah ada kesalahan. Begitu. Sama dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan kalian membuat kesalahan dan tidak mau memperbaiki kesalahannya, maka kesalahannya bisa salah terus. Sama halnya ketika kalian berbohong. Untuk menutupi kebohongan, kalian harus berbohong lagi. Begitu ya. Dalam matematika pun sama. Apabila salah kemudian kesalahannya tidak diperbaiki, maka hasilnya juga akan bernilai salah. Begitu ya. Oke, sekarang kita proses lagi ya. Kita perbaiki. Nah, kita perbaiki lagi. Nah, ya, ini Bapak sengaja ya memberikan jawaban yang salah untuk memberikan contoh kepada kalian. Apabila suatu hari nanti kalian mengerjakan soal salah, maka proses mencari kesalahan itu dari bawah dilihat. Begitu ya. Kita kan bekerja dari atas ke bawah. Nah, kalau mengecek itu dari bawah ke atas begitu. Nanti bisa diketahui kesalahannya begini ya. Kebiasaannya begini, kalau Bapak mengajar siswa, kalau seorang siswa yang tidak bisa mengakui kesalahan dan mencari kesalahannya sendiri, itu sulit untuk menemukan kesalahan dalam proses penyelesaian begitu ya. Itu ada faktor psikologi juga di dalam penyelesaian matematika ya. Oke, sekarang kita kerjakan lagi ya. Kita kerjakan lagi. Pertama-tama, tujuan kita adalah ingin mencari nilai X dan menyederhanakan ruas kiri sehingga tersisa variabel X saja. Maka nanti hasilnya akan ruas kiri X, ruas kanan konstanta. Begitu ya. Oke, pertama-tama kita hilangkan 9. Caranya adalah kurangi kedua ruas dengan 9. Kurangi kedua ruas dengan 9. 4X ditambah 9 dikurang 9 sama dengan 7X dikurang 6 kurang 9. Gitu ya. Kemudian 4X, 9 dikurang 9 sama dengan 0, berarti 4X ditambah 0, sama dengan 7X, negatif 6 dikurang 9, sama dengan negatif 15, ya. Nah, sering sekali Bapak menemukan ada siswa yang menjawab negatif 6 dikurang 9 itu sama dengan negatif 3. Ini salah. Kenapa? Karena negatif 6 dikurang 9 itu sama dengan negatif 6 ditambah negatif 9.
sama dengan negatif 15. Awas jangan lupa ya. Kalau ada pengurangan seperti ini, negatif 6 dikurang 9, kalian tinggal tambahkan saja, tapi hasilnya jadi negatif. Contoh, negatif 1 dikurang 2. Ini banyak yang jawabnya negatif 1, padahal salah. Harusnya kalian tambahkan saja 1 dengan 2. 1 tambah 2 kan 3, hasilnya jadi negatif 3. Begitu ya. Negatif 7 dikurang 6 sama dengan negatif 13. Begitu ya, awas jangan lupa ya. Oke, kita lanjutkan. 4x ditambah 0 sama dengan 4x. 7x dikurang 15. Begitu ya. Selanjutnya, kita akan menghilangkan 7x di ruas kanan. Artinya, kedua ruas kita kurangi dengan 7x. Gitu. 7x min 15 dikurang 7x. Begitu. Ya. 4x dikurang 7x sama dengan negatif 3x. 7x dikurang 7x sama dengan 0. Sehingga di ruas kanan hanya tersisa negatif 15. Gitu ya. Nah, sekarang kita bagi kedua ruas dengan negatif 3. Negatif 3x per negatif 3 sama dengan negatif 15 per negatif 3. Negatif 3x bagi negatif 3 sama dengan x. Negatif 15 dibagi negatif 3 sama dengan 5. Kita cek lagi sekarang. 4, ini ya persamaannya yang ini ya. 4x ditambah 9 sama dengan 7x min 6. X-nya kita ganti dengan 5. 4 kali 5 tambah 9 sama dengan 7 kali 5 dikurang 6. 20 ditambah 9 ya. 4 kali 5 20 ya. Sama dengan 35. 7 kali 5 dikurang 6. 20 tambah 9 29. 35 dikurang 6 juga 29. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, artinya proses penyelesaiannya sudah benar. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Negatif 2x ditambah 1 sama dengan 5x ditambah 8. Nah, tadi kan kita mengerjakan selalu dari ruas kiri ya, x-nya ada di ruas kiri. Nah, sekarang kita akan coba ini kita kerjakan 2 kali ya, 2 kali. Pertama kita sederhanakan ruas kiri sehingga nanti di ruas kirinya hanya tersisa x. Nah, nanti di proses yang kedua kita balik, x-nya ada di ruas kanan gitu ya. Oke, kita coba. Atau langsung sajalah sekarang x-nya di ruas kanan ya. Sebenarnya sama saja, kalian mau pilih x-nya mau di ruas kanan boleh, x-nya mau di ruas kiri juga boleh ya. Mau caranya seperti 2 contoh soal yang tadi juga boleh, mau seperti yang sekarang akan Bapak ajarkan juga boleh ya. Oke. Kalau kalian ingin menyederhanakan ruas kanan sehingga x-nya ada di ruas kanan, maka pertama-tama yang harus kalian hilangkan adalah si 8-nya. Nah, sekali lagi, kita ingin menyederhanakan ruas kanan. Menyederhanakan ruas kanan, artinya kan 8 dan 5-nya harus hilang. Jadi pertama-tama kita hilangkan 8-nya. Nah, caranya seperti biasa, kurangi kedua ruas dengan 8. Kenapa dikurang 8 bukan dikurang 1? Karena kita akan menyederhanakan ruas kanan ya. 2x plus 1 dikurang 8 sama dengan 5x ditambah 8 dikurang 8. Gitu ya. Ah iya, Bapak lupa tadi di contoh kedua tidak pakai itu ya. Harusnya kita pakai tanda itu, tanda biimplikasi ya, tanda panah kanan kiri harusnya. Sebentar ya. Harusnya kita pakai tanda biimplikasi. Oke, harusnya kita pakai tanda ini dulu nih. Nah, gitu tanda ekuivalen ya. Lupa tadi. Oke, negatif 2x ditambah 1 dikurang 8 sama dengan 5x tambah 8 kurang 8. Ya. Kemudian kita operasikan negatif 2x, 1 dikurang 8 negatif 7, sama dengan 5x, 8 kurang 8 sama dengan 0. Nah, ditambah 0, harusnya ditulis tambah 0, tapi gak usah lah. Karena 5x tambah 0, hasilnya adalah 5x ya. Supaya prosesnya lebih sederhana dan lebih cepat. Nah, selanjutnya kita hilangkan negatif 2x dari ruas kiri.
Karena kita ingin menyimpan X-nya di ruas kanan. Berarti tambah kedua ruas dengan 2X. Begitu ya. Nah, negatif 2X ditambah 2X sama dengan 0. Sekali lagi, negatif 2X ditambah 2X sama dengan 0. Sehingga tersisa di ruas kiri negatif 7. Di ruas kanan 5X ditambah 2X sama dengan 7X. Begitu ya. Nah, kita hilangkan 7 di ruas kiri. Di ruas kanan. Maka kedua ruas kita bagi dengan 7. Begitu ya. Negatif 7 per 7. Maka hasil akhirnya 7X bagi 7 sama dengan X. Sekali lagi, 7X bagi 7 sama dengan 1X. 1 mah tidak usah ditulis karena 1 kali X sama dengan X ya. Negatif 7 bagi 7 sama dengan negatif 1. Seperti biasa, kita cek apakah jawaban kita sudah benar. Kita masukkan atau kita tulis persamaannya. Nah, kemudian kita substitusi X sama dengan negatif 1. Kita substitusi X sama dengan negatif 1. Begitu ya, ganti X-nya dengan negatif 1. Ya, negatif 2 dikali negatif 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1. 5 kali negatif 1 sama dengan negatif 5 ditambah 8. 2 tambah 1 sama dengan 3. Negatif 5 tambah 8 sama dengan 3. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Artinya ini sudah benar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, Bapak sengaja memberikan contohnya sedikit agak banyak ya supaya kalian lebih bisa memahami begitu ya. Kalau misalkan penjelasan Bapak kurang dipahami, kalian coba putar lagi. Kalau sudah 3 kali diputar ternyata masih belum paham juga, maka ya datang saja langsung ke sekolah ya, kita berdiskusi. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Baik, sekarang kita selesaikan soal yang keempat. 3 min X sama dengan 5X plus 8 ya. Kalian bebas mau sederhanakan yang kiri ya. Jadi di X-nya ada di kiri atau mau di kanan juga boleh ya. Baik, sekarang kita kerjakan soal yang ini. Bapak mau sederhanakan ruas kiri sajalah ya. Atau ruas kanannya. Ruas kiri lah. Pertama-tama kita... Nah, karena kita ingin menyederhanakan ruas kiri, artinya kita hilangkan 3 di ruas kiri ya. Caranya, kurangi kedua ruas dengan 3. Gitu ya. Mudah ternyatanya matematika teh gini. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Artinya di ruas kiri sekarang sisanya tinggal X. Negatif X. Awas negatifnya jangan hilang ya. Banyak Bapak temukan. Nah, karena dulu Bapak mengajar di SMA. Itu masih banyak di SMA ditemukan. Anak-anak yang mengerjakannya itu negatifnya hilang. Padahal itu tanda negatifnya jangan hilang. Pak, kenapa kalau positif? Positifnya tidak ditulis. Iya kan bilangan bulat positifnya tadi ditulisnya. No ditulis mah upami bilangan bulat negatif. Oke. Sama dengan 5X 8 dikurang 3 sama dengan 5. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita hilangkan 5X di ruas kanan. Hilangkan 5X di ruas kanan. Caranya kurangi kedua ruas dengan 5X. Begitu. Nah, mungkin di antara kalian ada yang mengikuti bimbel ya, mau bimbel online, bimbel offline ya, bimbel modern atau konvensional. Ya, kalau misalkan gurunya mengajarkan dengan pindah ruas, itu sebenarnya pindah ruas itu dalam matematika tidak ada istilah itu, begitu ya, bukan istilah yang resmi begitu ya. Nah, tapi itu adalah pengembangan dari proses yang Bapak ajarkan ini, gitu ya. Sudahlah, kalian gunakan ini saja. Nanti kalian tidak akan terlalu mendapatkan kesulitan di kelas 8, 9, 10, 11, 12 sampai perguruan tinggi. Berbeda apabila kalian hanya menggunakan istilah pindah ruas saja.
Nanti ada beberapa kasus persamaan yang tidak bisa dicari solusinya dengan atau dicari istilahnya dengan istilah pindah ruas begitu ya. Kita lanjutkan. Negatif X dikurang 5X. Tadi Bapak sudah ajarkan, kita tambahkan saja. Tapi tandanya jadi negatif. Jadi negatif 6X. 5X dikurang 5X sama dengan 0. Di ruas kanan sisanya tinggal 5. Nah, tinggal bagi kedua ruas dengan negatif 6. Begitu, ya. Maka negatif 6X dibagi negatif 6 sama dengan X. 5 per negatif 6 sama dengan negatif 5 per 6. Gitu ya. Beres tuh. Pak, sana pecahan eta mah. Teu naon pecahan oge. Kita cek jawabannya. 3 min X sama dengan 5X plus 8. 3 min negatif 5 per 6. Ini dibacanya min, yang ini negatif ya. Karena ini mah operasi pengurangan, min bisa dibaca min. Kalau yang ini bilangan negatif, bukan bilangan min. Jadi kita nyebutnya bukan min 5 per 6. Harusnya negatif 5 per 6. Ya. 5, X-nya kita ganti dengan negatif 5 per 6 ditambah 8. Yang ini kita ubah jadi 3 per 1. Begitu ya. Ditambah 5 per 6. Sama dengan negatif 25 per 6. Ditambah 8 per 1. Begitu ya. Kemudian, nah cara nu paling mudah mah dikali gitu teh gening. Nah, iya kali ka dieu, kali ka dieu teh gening ta. Dalam pecahan kan sudah kita pelajari ya. Ya. 3 kali 6 18. 1 kali 5 5 per 1 kali 6 6. Sama dengan negatif 25 kali 1. 6 dikali 8 48 per 6 kali 1 6. 18 tambah 5 sama dengan 23. 23 per 6. Negatif 25 ditambah 48 sama dengan 23 per 6. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, artinya proses penyelesaian sudah benar. Baik, kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, ini adalah contoh soal terakhir. Dan nanti di akhir video ini Bapak akan memberikan contoh, bukan contoh, memberikan latihan soal ya untuk kalian kerjakan. Baik, kita langsung kerjakan. Kita akan menggunakan, sekarang mah kita gunakan untuk menyederhanakan ruas kanan ya. Supaya kalian bisa sederhana kiri bisa, sederhana kanan juga bisa ya. Oke. Pertama-tama, ganti warna nah. Kuno ungu. Nah, jangan lupa pakai tanda ini ya. Nah, karena kita ingin menyederhanakan ruas kanan, berarti yang kita hilangkan itu 9, bukan 6 ya. Untuk menghilangkan 9, maka kurangi dengan 9. Kurangi kedua ruas dengan 9. Tuh, begitu ya. Nah, 6 dikurang 9 sama dengan negatif 3. Berarti negatif 3 ditambah 4X sama dengan 9 kurang 9 sama dengan 0. Berarti sisanya tinggal negatif 7X. Begitu ya. Nah, kemudian kita hilangkan 4X di ruas kanan dengan cara di ruas kiri dengan cara 4X dikurang 4X sama dengan min 7X dikurang 4X. Gitu. 4X dikurang 4X dikurang 4X sama dengan 0. Sisanya tinggal negatif 3 sama dengan negatif 11X. Begitu ya. Aduh. Ya menyana juga ada videonya gagaro nanti ucap. Mas bro, tiasa pang motokeun teu abdi nuju kieu. Tadi palih dinya. Tapi aya ieu nya, ti dieu mending ge. Nah, jatan katinggalnya ieu mah kantonan katinggal pisan. Siapnya. Ya, jadi begini ya, kayak heula ieu mah nunjuk fotoan heula barudak sakedapnya. Begitu ya. Ya, seperti itu ya. Sudah difotonya sudah belum? Enggak atuh abdi tos teu kiat. Iya. Dikintunkeun dengan resolusi terbaik.
Kayak iya video can beres-beres tadi. Tos 35 menit lah. Iya pami anu memori na ukur 4 giga atau saya ngadambal nu kieu ya HP. Dugi ka mana tadi abdi nyariosnya meh engke motongna buku. Itu soal nomor 5 asal namanya. Tadi abdi nyebutkeun nomor 5 nya. Bismillahirrahmanirrahim. Putan abdi bade nyariosnya liradi. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya nah, kita bagi kedua ruas dengan negatif 11. Ruas kanan pun kita bagi dengan negatif 11. Maka hasil akhirnya adalah di ruas kanan, ruas kiri 3/11, di ruas kanan sama dengan X ya. Silahkan kalian cek uji ya, apakah jawaban ini benar atau tidak ya. Oke, itu saja contoh soal dari Bapak. Untuk materi yang kedua, persamaan linear satu variabel yang memuat pecahan, itu kita akan bahas di video selanjutnya. Artinya kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Oke, berikut ini adalah soal-soal latihan yang harus kalian kerjakan. Berikut ini adalah soal-soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kerjakan soal-soalnya, kemudian hasilnya dikirimkan melalui Google Classroom atau dapat menggunakan WhatsApp ya. Silahkan langsung kirimkan ke WhatsApp Bapak ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.